Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini di waktu yang senggang ya, saya akan merakit sebuah power amplifier menggunakan barang bekas ya. Ini ada trafo 5 ampere bekas, 5 ampere kecil ya dengan CT32. Terus ada satu buah dioda kiprok ya, dioda 4 kaki, ini juga bekas ini. Sudah hitam semua, entah dapat dari mana saya lupa. Terus untuk driver yang saya gunakan menggunakan OCL 150 ya. Dan ternyata ini juga barang bekas sudah saya restorasi ya. Sudah tempel-tempelan semua, tapi untuk PCB-nya masih bagus dan kemungkinan masih normal ya. Terus untuk final saya pakai final jengkol, kalau menyebut ya kebanyakan jengkol dengan tipe 2930 dan 55 3055 ya, 2955 3055. Terus elko ini elko bekas juga, elko Rubicon masih bagus lah ya. Semoga aja nanti bisa hidup normal. Dan box juga, ini box bekas saya cat ya. Oke, untuk awal mula untuk permulaan saya di sini mau merakit power supply untuk kipas ya. Nanti saya kasih kipas karena ini boxnya sempit, jadi ini saya rangkai dulu di belakang ya, nanti biar tidak otak-atik yang belakang trafo ini karena tempatnya sangat mepet sekali ya. Saya menggunakan satu buah dioda di sini, sudah cukup ya untuk menyalakan kipas 12 volt. Dan satu buah elko kecil saja juga sudah bagus ya, karena ini semua bekas ya, barang yang ada saya rakit. Dan untuk penyambungannya seperti di sini terlihat main, untuk plusnya satu buah elko ya, satu buah dioda maksudnya. Dan untuk penempatannya sangat mepet, jadi saya sekalian untuk merakitnya dulu ya biar mudah. Nanti kita posisikan dulu di mana tempat kipas ini berada ya, jadi sekali langsung jalan. Dan juga tidak membuang-membuang kabel ya, kita paskan untuk kabelnya. Langsung saja saya solder untuk kabelnya 2 buah ya, untuk kipas main plus. Mohon dimaklumi ini semua barang-barang yang bekas-bekas, jadi nggak apa-apa untuk kabel 12 voltnya memakai kabel kecil ya, karena ini juga ampere kecil saja, cuman setengah ampere. Kalau di belakang itu ada atau enggak ya nggak tahu, karena ini juga trafo kecil ya. Tulisannya aja yang 5 ampere, tapi nggak ada 5 ampere ya kalau di tes dengan sesungguh-sungguhnya ya. Oke, langsung saja kita solder untuk kipasnya. Jangan lupa dikasih isolasi ya, saya menggunakan isolasi bakar, ini lebih ringkas, lebih rapi. Dan untuk main plusnya jangan sampai kebalik ya. Untuk kipas DC seperti ini, kalau di kipasnya sudah jelas itu untuk kabel merah itu plus, kabel hitam minus ya. Untuk penyambungannya kita
urut sendiri agar jangan sampai kebalik. Di sela-sela waktu seperti ini garapan sudah kelar semua ya, jadi saya masih ada waktu santai lah untuk merakit-rakit sebuah power ya. Mungkin nanti laku dijual. Kalau estimasi barang bekas ini dari rosok harga 20.000 ya, nanti bisa dijual sesuai bunyinya, nanti sesuai keadaan ya. Mungkin masih sekitaran 200 ribuan lah ya untuk power sekelas 5 ampere kecil seperti ini. Oke, setelah terpasang kita langsung aja baut untuk trafonya ya, sekalian biar kencang semua, tidak geser-geser kalau diangkat boxnya nanti. Dan terlihat memang di situ sangat sempit ya, jadi cara saya memang begitu, yang tempat-tempat sempit tidak bisa disolder dari luar, saya solder dulu ya, sekalian saya rangkai. Oke, setelah itu langsung kita merangkai trafo ke dioda, membuat power supply ya. Kita tempatkan di depannya trafo, dan ini sudah saya kasih kabel ya, karena platnya tadi sudah hilang, jadi saya solderan di dalam. Dan untuk plusnya yang saya tunjuk itu kutub plus ya, jadi untuk yang dapat trafo AC samping-sampingnya ya. Saya lupa tadi mengasih tahu kutub-kutubnya untuk dioda ini. Kalau teman-teman mau melihat dan membaca pasti tahu lah ya, kalau yang plus itu pasti ada tandanya plus, tapi kalau min itu enggak ada ya. Kalau min itu di seberangnya, yang pojok seberangnya itu pasti min kalau yang seberang plus, dan sisanya itu dapat kabel AC ya dari trafo. Oke, setelah tersolder dioda ke trafo, kita tempatkan elko nya dulu, ini kita sesuaikan lagi ya tempatnya. Dan untuk lubang-lubangnya ini sebenarnya sudah saya bor tadi, tinggal baut-baut saja ya. Dan untuk menempelkannya ini saya pakai lem fog atau lem kuning, terserah kawan-kawan semua pakai lem apa ya. Saya bersihkan dulu ini karena bekas lem banyak sekali, ini lem bakar kelihatannya, biar agak rata untuk elko ini ya. Itu elko terlihat gelembung tapi aslinya tidak ya, itu cuman isolatornya saja yang menggelembung, tapi untuk aluminiumnya masih rata ya, jadi enggak masalah, masih bagus. Di sini saya langsung lem saja biar tidak bergeser-geser. Setelah pas di tempatnya, jangan lupa kita lem juga ya yang di bawah untuk boxnya, agar menempel lebih rapat nanti. Setelah itu kita diamkan agar lebih mengering, dan setelah itu kita lem juga untuk kipasnya.
Untuk kipas saya hadapkan ke dalam ya, tidak menyedot keluar, tapi saya arahkan ke dalam untuk mengembuskan angin ke heatsink ya. Biasa juga diarahkan keluar kalau ingin agak bersih di dalam ya, untuk mengembuskan debu, tapi nggak masalah ya berdebu-debu, tapi alhamdulillah nanti ini heatsinknya lebih adem ya. Dan sudah agak kering, ini saya lem dulu, saya tempatkan dulu di tempatnya ini untuk elko-nya, dan kita tunggu sampai benar-benar kering ya, mungkin setengah jam sudah agak kering untuk lem sini-sini ya. Dan sambil menunggu lemnya kering ini kita rangkai untuk driver dan juga transistor final jengkol ya. Kita paskan dulu untuk posisinya, jangan sampai kebalik ya. Untuk main dan plusnya, untuk plus 3055 dan mainnya 2955. Kita kasih dulu kabelnya ya. Terserah untuk kawan-kawan enaknya bagaimana untuk merakit sebuah power ya. Untuk cara saya memang seperti ini, saya kasih dulu kabel di kaki basis kolektor dan juga emitor ke semua transistor final, karena ini cuman 2 dan pakai jengkol, jadi tidak bisa dilangsung ke PCB driver ya. Enak lagi teman-teman kalau ngerakit pakai TIP saja, yang kaki 3 itu lebih mudah ya, langsung ditempel ke PCB dan juga langsung ditempel pakai baut ke heatsink. Dan di sini untuk urutannya ya, seperti biasa, kiri basis kolektor emitor, tinggal kita ikutkan saja itu basis kolektor emitor ke driver. Langsung kita solderkan saja ya untuk finalnya ke drivernya. Dan usahakan untuk menyolder sebuah final jangan sampai konslet atau short ya, nanti bisa rusak untuk finalnya. Usahakan serapi mungkin untuk menyolder ya, walaupun kaki-kaki di PCB itu saling berdekatan. Oke, setelah tersolder kita cek lagi ini, dan terlihat tidak ada yang nempel, kita cek lagi apa benar apa salah ya. Dan yang namanya manusia ya, di sini saya salah menyolder ya, untuk antara kolektor dan emitor ternyata terbalik. Karena untuk kaki jengkolan itu agak nyamar-nyamarin ya antara basis dan emitor. Kalau kolektor itu sudah jelas menempel di bodi jengkolannya, tapi untuk basis dan emitor itu harus jeli ya di mata. Kalau
belum tahu cara menentukannya ya. Dan untuk cara menentukan antara basis dan emitor itu sebenarnya cukup mudah ya, tinggal kita lihat sebuah jingkolan ya, ada dua kaki itu antara dua kaki dan lubang itu yang atas dan bawah itu enggak simetris, jadi untuk yang lebih lebar itu menghadap ke bawah ya, jadi lebih mudah untuk menentukannya. Seperti terlihat di sini, saya contohkan ya, ini sebuah jengkol. Ini antara lubang atas dan bawah dan juga tengah ini itu sebenarnya tidak simetris ya, antara lubang dan kaki tengah itu lebih lebar yang bawah ya. Yang atas lebih sempit, yang bawah lebih lebar, saya pegang seperti ini. Dan untuk kaki yang kiri ini basis, dan bodi ini kolektor, dan yang kanan emitor ya. Jadi basis, kolektor bodi, terus emitor. Untuk menentukan kaki pin out dari transistor jengkolan ya. Oke, setelah terpasang ini kita langsung sambungkan ya. Untuk elko nya ternyata sudah kuat, untuk pegangannya sudah kering, dan langsung kita sambungkan untuk menyambung kaki main dan plus dari dioda ke elko. Dan juga untuk groundnya jangan lupa ya, jangan lupa dipasang, nanti bisa terlalu besar untuk tegangan kalau tidak ada groundnya ya. Kita ukur-ukur untuk kabelnya, sekali solder sekali potong ya, jadi nanti enggak ngebuang-buang kabel ya. Dan untuk cara ini terserah bagi kawan-kawan semua bagaimana enaknya, serapi-rapi mungkin untuk merakit sebuah power ya. Sebenarnya enggak masalah sih, enggak rapi, yang penting hasil dari suaranya nanti bagaimana. Tapi ya kalau merakitnya rapi itu ada kepuasan tersendiri ya. Dan juga biasanya kalau enggak rapi itu mempengaruhi dari suara juga. Kalau saya tuh merakit itu sependek mungkin pakai kabel ya kalau bisa ya, biar tidak ada hambatan arus atau input di kabel ya. Jadi sebisa mungkin untuk yang lebih pendek ya, jangan mutar malah bisa menjadikan noise atau grounding ya, kurang bagus. Di sini langsung aja kita solderkan untuk kabelnya dari dioda ke elko. Elko main kita sambungkan, dan juga jangan lupa untuk ground ya, bisa bahaya kalau groundnya sampai kelupaan nanti. Dan perlu diketahui, saya di sini juga kabel-kabel pun ini saya kabel bekas ya, saya menggunakan kabel dari setrika, yang kabel setrika yang sudah enggak terpakai itu, yang orang-orang mengganti setrika karena terlupas bagian luarnya, saya udari atau saya kelupas. Karena sebenarnya kabel setrika itu sangat
bagus dalamnya dan juga lentur ya, masih sangat layak digunakan. Dan nanti seperti ini ya kita tali nanti. Dan untuk plus yang tadi saya kasih tahu ada tulisan plus di bodi ya, dan untuk mainnya itu di seberangnya situ kita sambungkan ke main. Setelah itu kita sambungkan kabel menuju ke elko, kabel dari driver ya, kabel tegangan main plus ground dari driver ke elko kita sambungkan juga. Dan jangan lupa untuk groundnya dipasang juga ya, karena bisa rusak nanti kalau kelupaan memasang ground ya. Untuk wiringnya bisa teman-teman lihat sendiri di PCB ya, karena kalau kita beli PCB di toko itu sudah jelas ya untuk tulisannya, tinggal baca lagi ya. Pasti di PCB itu ada tulisan main plus dan juga ground. Kalau ground itu sudah jelas ada di bawah, dan main plusnya ada di kanan kiri ya. Jadi tidak saya perlihatkan untuk penyolderan di PCB driver UCL 150 ini. Kita solderkan juga ini hitam ground ya, ke ground ke tengah antara elko dan elko 2 ini, di tengah itu ground atau CT. Dan setelah itu langsung saja kita sambungkan ke soket speaker belakang ya, atau terminal speaker. Untuk terminal main atau hitam, terminal speaker hitam, kita langsung saja dapatkan di kaki ground juga, kaki CT, biar lebih pendek ya kabelnya. Langsung kita solder ke terminalnya. Dan setelah itu juga kita kasih kabel ya untuk speaker dari driver. Di situ ada tulisan SPK biasanya ya, speaker atau speaker. Kita solderkan ke terminal juga, terminal yang merah. Kalau biasanya terminal speaker jepit itu ya, hitam dan merah, kita solderkan juga di situ untuk speakernya. Sebelum nanti kita baut untuk edging pendingin atau edging ya, edging final, karena ini sangat mepet, jadi kita solder semua ya. Dan setelah saya baut di situ sudah kencang, waktunya kita coba ya untuk input suaranya. Sebelum itu kita cek dulu untuk DCO, karena ini penting sekali ya, berapa DCO yang kita dapat di sini. Dan ternyata DCO masih sangat aman ya, masih 0,017, masih dibilang aman. Dan untuk finalnya nggak panas ya, jadi aman untuk dibunyikan.
Seperti biasa ya, untuk mengeceknya apakah ada sinyal yang masuk, kita pegang saja. Di sini sinyal hilang ya. Tadi ada suara berdecit, tapi di sini hilang lagi suaranya. Kita lihat dulu apa yang lepas ya, mungkin ada yang lepas. Dan ternyata jepitan speakernya kurang menjepit ya. Kita ulangi, kita pegang lagi. Dan di sini untuk suara input cukup normal ya. Untuk suaranya sangat keras. Dan selanjutnya kita pasang dari input ke potensio terus ke power ya. Saya di sini menggunakan kabel scarem bening ya, atau kabel head. Kadang saya juga menyebut kabel head ya, kalau orang zaman-zaman dahulu ini kabel head. Oke, setelah saya solder ini tadi, saya langsungkan ya untuk dari soket RCA ke driver dan satu buah kabel saya putus. Ini kabel 1 ground ya, kabel putih menuju ke driver situ, kabel merah dari soket RCA. Cukup menggunakan satu buah kabel saja ya, langsung kita solder di situ biar lebih irit kabel, jadi tidak muter-muter ya dari soket RCA ke potensio terus ke driver, jadi mutar-muter. Di sini saya menggunakan satu kabel aja ya, karena di situ juga kabel isi 3, tinggal kita potong saja pas pertemuan di driver. Kita potong salah satu kabel. Oke, langsung saja kita cek untuk suaranya. Di sini kita menggunakan musik ya dari laptop. Kita nyalakan dulu untuk musiknya. Kita tancapkan jack RCA-nya ke belakang ya. Dan kita langsung coba saja. Dan di sini ternyata tidak keluar suara ya. Mungkin ada yang salah di pengkabelannya atau di potensionya yang rusak ya. Karena ini juga potensio bekasan, dapat bekas, tapi terlihat masih bagus untuk fisiknya. Jadi tadi saya pakai saja ya, nggak tahu tanpa saya cek ya. Kita lihat dulu untuk urutan kabelnya apakah ada yang menempel di ground. Tapi di sini masih saya lihat enggak ada yang menempel ya groundnya di kabel input. Dan untuk drivernya juga enggak panas ya. Dan setelah saya telusuri ternyata benar, ini potensio tadi masih bagus, padahal sudah rusak ya. Di sini sudah saya ganti, dapat potensio bekas lagi ya. Dan langsung saja kita cek untuk suaranya. Kita hidupkan ya.
ternyata suaranya cukup bagus ya, sesuai harapan. Ini flat suaranya. Dan untuk pekerjaan kali ini berhasil ya, alhamdulillah bisa dijual kembali nanti dengan barang bekas ya, barang apa adanya, semua bekas dan masih layak untuk dipakai ya. Mungkin ini untuk menghandle satu buah 12 in watt kecil ya, Canon itu, atau bisa juga 8 in 2 biji, masih sangat bagus ya untuk menghandle. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini. Bagi yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.